Hari yang sebentar lagi tanggal artinya apa? Berakhir. Berakhir. Ini Najwan ya? Iya. Ya. Hangatkan hari yang sebentar lagi berakhir. Nah, kalau kita mengatakan dengan biasa, mengatakannya seperti Najwan itu. Tetapi puisi mengatakan dengan cara begini. Ini yang disebut dengan diksi. Pilihan katanya, sebetulnya katanya ya biasa-biasa saja, diambil dari kamus ya yang sudah tersedia. Tetapi kemudian orang tidak bisa langsung memahami artinya. Dia harus membaca berulang-ulang. Kalau sebuah lagu atau puisi yang begitu didengar atau dibaca oleh orang, orang itu langsung mengerti maksudnya, berarti itu bukan tingkat kepuitisannya tidak tinggi, itu rendah ya. Makanya tadi ada banyak yang memilih lagu yang kedua daripada yang pertama. Karena di lagu yang kedua itu lebih memiliki ciri-ciri puisi. Dan puisi ini seperti ini ya, Anda begitu lihat kata-katanya biasa, tetapi meskipun biasa, Anda tidak bisa langsung paham. Anda perlu berpikir, berulang kali, membaca lagi, membaca lagi. Itulah yang dimaksud dengan puisi. Kemudian dari pilihan diksi itu terbentuk irama, terbentuk rima, ada bentukan rima, lalu kemudian bentukan imaji. Imaji itu apa artinya? Citraan ya. Ya. Ada citraan. Nah, nanti dibaca di bukunya, citraan itu ada macam-macam. Ada citra visual, ada citra audial, ada imaji visual ya. Baik, adik-adik yang sudah baca bukunya, mana yang dimaksud di sini? Dimaksud dengan citra visual. Imaji visual yang mana? Kata mana? Di Najwan? pesta, Ya, di Najwan? pesta itu aku cuma pelancong tersesat. Di pesta itu aku cuma pelancong tersesat. Itu citra apa? Imaji apa itu? Imaji visual. Mengapa visual? Karena menggambarkan pelancong yang seperti yang tersesat gitu. Coba ada yang bisa bantu membaca bagian keterangan tentang imaji visual itu apa? Ada yang bisa membantu imaji visual itu apa? Mas Muhammad Syamur bisa bantu? Di bukunya ada tidak keterangan tentang imaji visual? Ada yang bisa bantu? Ada berapa macam imaji yang Anda ketahui? 3. Tasya? Ada berapa imaji yang kamu ketahui dalam puisi? 3. 3. Apa saja, Natasha? Visual, taktil. Ya, visual, auditif, taktil. Baik. Yang di sini yang visual yang mana, Natasha? Menunggu di sebuah itu dan aku datang. Visual itu kan yang berbentuk gambar-gambar dalam mata pikiran manusia. Ya, visual itu kata-kata yang bersentuhan, berhubungan dengan indera penglihatan, ya. Kata yang menggambarkan indera penglihatan. Misalnya ini ya. Ini. Dan aku datang melalui pintu. Aku duduk di sudut yang gelap. Ya. Iya. Melalui pintu yang tak kau lihat. Ini ya. Ya. Ini kan visual. Kalau auditif yang mana? Kalau taktil yang mana? Nah, auditif itu
warna, ya, gelap. Pokoknya segala kata yang mengacu ke indera penglihatan itu imaji visual. Yang mengacu ke indera pendengaran itu namanya imaji auditif. Misalnya ini di sini ya, memenuhi api, kabut, itu kan terlihat ya. Kan tidak bisa didengar kabut tuh. Ada bara api ya. Mendadak padam berarti gelap di situ. Nah, imaji itu, kata-kata imaji itu digunakan di dalam puisi untuk mengkonkretkan gagasan. Jadi misalnya Anda merasakan kesedihan, maka kesedihan itu dipindah dengan ke diksi-diksi yang menggambarkan misalnya mendung, kemudian hujan, gerimis. Jadi kesedihan itu abstrak ya. Jadi untuk menggambarkan yang abstrak itu dia menggunakan kata-kata yang konkret. Nah, imaji itu fungsinya seperti itu untuk mengkonkretkan gagasan yang abstrak. Cinta itu abstrak, kasih sayang itu abstrak. Maka untuk menggambarkan kasih sayang, penyair menggunakan kata-kata. Misalnya contoh seperti ini. Penyair kecil itu, ya, misalnya ini. Ya, saya contohkan nih puisi yang juga Anda pilih. Penyair kecil itu sangat sibuk merangkai kata-kata dengan berbagai cara menyusunnya menjadi sebuah rumah yang akan dipersembahkan kepada ibunya. Ya. Ini adalah bahasa konkret imaji untuk menggambarkan bagaimana sayangnya seorang anak kepada ibu. Nah, dia memilih kata-kata yang konkret, ya, yang tidak abstrak. Secara tidak langsung dia ingin mengatakan anak penyair kecil itu sangat menyayangi ibunya. Nah, itu kan kata-kata biasa. Tapi kalau puisi kemudian dibuat seperti itu. Maunya berkata begitu, tetapi dikatakan begini. Maunya begini, mengatakannya begitu. Nah, seperti itu. Ya. Dan ini adalah slide saya yang terakhir dan waktunya sudah habis dan saya ingin meminta adik-adik memberikan simpulan pada pertanyaan di awal tadi. Lalu setelah Anda berdiskusi, apa sekarang puisi menurut kalian? Silahkan yang mau menyimpulkan. Waktunya sudah habis ya Pak Aulia? Iya Pak. Iya. Saya mau minta sebentar ya, mau bertanya ke adik-adik ini. Adik-adik sekarang puisi itu apa setelah menyimak seluruh rangkaian diskusi tadi? Puisi kayak semacam bentuk karangan. Terus? Yang diikat oleh irama, tadi ritma, sama imaji. Baik. Yang lain? Baik, terima kasih Najwan, bagus. Yang lain ada pendapat lain? Puisi adalah penciptaan. Fitria ya? Iya, Fitria, bagaimana Fitria? Puisi adalah penciptaan yang atau potri berarti membuat atau mencipta. Bukan yang saya tanya Fitri, tadi kita kan sudah diskusi ya mulai dari awal bahwa lagu itu punya ciri-ciri puisi, lalu kemudian puisi itu punya unsur-unsur gitu ya, lalu sampai ke terakhir ini. Jadi setelah kita berbicara mulai awal tadi sampai di sini, sekarang yang kamu tangkap tentang puisi itu apa? Puisi itu apa ya? Memiliki rima. Ya, puisi itu karya seni bukan? Iya. Ya, karya seni. Bahannya apa? Bahannya adalah kata-kata. Ya. Bahannya adalah rima. Bahannya adalah imaji. Jadi simpulannya apa? Puisi. Dwi Retno silakan. Puisi adalah unsur. Dwi Retno, ya.
Puisi adalah sebuah karya sastra yang mengandung kata-kata, diikuti dari rima, imaji, dan menyampaikan suatu pesan. Ya, keren itu. Dah, terima kasih Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dipelajari ya, adik-adik ya bahannya. Jadi kalau Anda ingin mengenal puisi, kenalilah dari apa yang kalian senangi. Setelah itu pahami dan konsepkan sendiri. Jangan terlalu percaya pada buku ya. Percayalah pada pengalaman. Dari pengalaman itu Anda rumuskan sendiri pengetahuan Anda. Itu keren itu ya definisinya. Dwi Retno itu. Bisa diulang lagi Dwi? Puisi adalah kata-kata yang diikat dari diksi, rima, imaji, dan menyampaikan suatu pemikiran kepada publik. Ya, sudah berubah sedikit ya, tapi nggak apa-apa, nanti dibelajar lagi. Terima kasih Mbak Aulia atas kesempatannya. Ya, adik-adik ya, jangan lupa saya ingin minta umpan balik dari adik-adik semua ya. Sebentar, sebelum saya tutup, minta tolong ini diisi ya, refleksinya di sini. Kemudian saya juga minta tolong pada yang para observer saya yang ikut hari ini. Itu yang pertama itu untuk adik-adik ya. Ini untuk para tamu yang juga hadir di sini. Ini untuk pengamat. Baik, terima kasih Pak Aulia atas kesempatannya. Terima kasih adik-adik sudah mau berbagi kelas dengan saya untuk praktek mengajar mendalami puisi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi membuat adik-adik belajar lagi, karena pengetahuan adik-adik tentang 3 unsur penting puisi itu menjadi bekal untuk bisa mampu menulis puisi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sainul. Terima kasih Mas Alia. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana.